Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita akan membahas ya, dan juga kita akan jawab juga pertanyaan dari teman kita. Kurang lebihnya pertanyaannya seperti ini, Bang, kulkas saya itu kok nggak dingin ya, padahal lampunya nyala. Intinya itu pertanyaan itu, lampunya nyala Bang, tapi kok nggak mau dingin ya. Itu kenapa ya Bang? Nah di sini kalau misalkan kondisi seperti itu, saya itu nggak bisa jawab ya teman-teman. Intinya itu kalian bisa berikan saya itu rinciannya, penyebab dinginnya itu dari apa, ataupun mesin nyala atau tidak, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan, padahal lampunya nyala tapi tidak mau dingin. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi ya teman-teman. Nah, untuk lampunya sendiri, lampu kulkas itu tidak ada kaitannya dengan kompresor ya teman-teman. Jadi intinya jika kita langsung colokin seperti ini ya, kulkas langsung kita colokin seperti ini, itu otomatis lampu pada kulkas itu sudah langsung hidup teman-teman. Meskipun kondisi kompresornya nggak jalan atau freonnya habis, itu tetap lampunya itu akan tetap menyala. Nah, karena untuk rangkaian lampunya itu tidak mengikuti jalur kompresor. Nah, di sini untuk rangkaiannya, nah ini akan ada lampu ya, kok ngeblur ya. Nah, di sini kan ada lampu, yaitu lampu kulkasnya. Nah, dua kabelnya itu langsung menuju ke colokan, yang di sini melalui saklar langsung ke colokan. Jadi nggak ada yang terhubung dengan kompresor kulkas. Jadi meskipun kompresor nggak jalan, lampu itu tetap nyala kalau misalkan lampunya masih hidup, hanya melalui saklar. Nah, saklarnya itu di mana Mas? Nah, untuk saklarnya sendiri itu ada di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tahan seperti ini, kita pencet seperti ini, lampu itu bakalan mati. Namun kalau kita lepas, otomatis lampu itu bakalan hidup. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi meskipun lampu menyala, misalkan kulkas nggak dingin, meskipun lampu menyala itu nggak ada kaitannya dengan kompresor. Selanjutnya, bagaimana cara mengeceknya atau cara memastikan letak kerusakannya? Nah, seperti ini teman-teman. Untuk memastikan letak kerusakannya itu ada di bagian mana, kalian harus memastikan dulu bahwa kompresor itu bekerja atau tidak. Nah, kompresornya ada di bagian sini. Nah, di sini ketika kalian colokin, kalian harus memastikan kompresor ini bekerja atau tidak ya. Nah, kalau misalkan kompresor ini bekerja, misalkan jalan ya, kompresor ini jalan, nah itu kalian nggak perlu ada penggantian pada kelistrikan, ada di bagian sini, yaitu di bagian relay ataupun di bagian overload. Nah, itu nggak perlu, kecuali kalau misalkan kompresornya itu nggak jalan, yang perlu kalian cek yaitu pada bagian area sini, relay ataupun overload. Nah, selanjutnya ini juga ada yang belum paham juga, kompresornya getar itu jalan atau tidak. Nah, kompresor getar itu belum tentu jalan teman-teman. Kompresor getar bisa saja terjadi macet. Nah, untuk memastikan kompresornya itu macet tidaknya atau jalan ya, untuk memastikan jalan tidaknya, kalian ketika langsung colokin seperti ini, di sini kan otomatis ada getaran. Selanjutnya kalian bisa cek pada area evap sini ya. Nah, di sini. Nah, dari sini, dari evap sini nantinya apabila kompresor itu berjalan, di sini tuh bakalan ada suara desis ya, atau suara kemericik air. Dari sini itu bakalan keluar. Nah, kalau misalkan sudah ada suara seperti itu maka udah kita pastikan kompresor itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya Mas, kompresornya berjalan tapi tidak mau dingin. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kalian cek, kalau misalkan posisi kompresor kulkas ini sudah berjalan ya, namun tidak dingin, kalian bisa pastikan juga di area kondensor sini. Nah, ini adalah jalur kondensor yang besi, ini adalah jalur kondensor. Selanjutnya kalian bisa cek juga di area filter, ini kebetulan filternya nggak ada. Nah, seperti ini ya untuk filternya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalian bisa cek di area filter tersebut, kalian pastikan apakah filternya itu terasa hangat atau tidak, terasa panas atau tidak. Kalau misalkan tidak ada panas sama sekali di area filter, itu adalah salah satu ciri-ciri
freon habis ya. Dan selanjutnya ada lagi ciri-cirinya. Nah, kalian bisa cek pada bagian bodi kulkas ini. Nah, untuk merek Polytron ya, untuk merek Polytron itu posisi kondensornya itu ada di samping kiri kanan dan juga di area sini. Nah, ini bekas garis-garis ini adalah jalur kondensor ya, teman-teman. Di dalamnya itu ada kondensornya ini di bagian pintu. Tuh. Nah, ini. Nah, untuk merek Polytron sendiri memang gimana ya, pemakaian udah hampir 5 tahun pasti udah melakukan penggantian kondensor. Mungkin para teknisi sudah paham ya. Untuk merek Polytron sendiri dalam waktu 5 tahun itu biasanya sudah melakukan penggantian kondensor. Jadi biasanya di sini untuk penggantian kondensor sendiri itu di area sini biasanya ada keroposnya ya, teman-teman. Nah, di area sini ini ada ciri-cirinya kalau misalkan kondensor udah waktunya ganti. Nah, saran saya kalau kalian mempunyai kulkas, airnya itu jangan sampai meluber ke area depan sini supaya tidak gampang ngeropos, karena di sini ada jalur kondensor. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian sudah memastikan mesinnya itu berjalan, lalu kalian bisa cek di bagian kondensornya. Kalau misalkan di area kondensornya itu tidak bekerja, maksud saya tidak ada panas sama sekali di area kondensor, itu adalah salah satu ciri-ciri freon habis. Nah, yang harus kalian lakukan, kalian harus mengisi freon ya pada kulkas kalian. Dan juga kalian bisa cek juga untuk merek Polytron ya, kalian bisa cek juga di kondensornya jangan sampai ada kebocoran, ataupun bisa kalian press. Nah, untuk cara ngepressnya sudah saya sediakan di video saya sebelumnya. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, kompresor hidup, bodi samping kiri panas, namun kulkasnya itu masih nggak dingin, bahkan kadang bisa dingin, kadang pas waktu cair, kadang bisa beku, kadang bisa cair sendiri, Mas. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, untuk solusinya yang perlu kalian cek, kalian bisa ganti ya di bagian area termostatnya, ataupun kalian bisa setting dulu untuk di bagian termostatnya. Untuk cara menyetingnya sudah ada di video saya yang kemarin sudah saya bahas. Nah, biasanya di penyebabnya itu bisa sampai mencair ya. Biasanya dari termostat, teman-teman, dia itu koneknya lama. Jadi ketika kompresor sudah berhenti berjalan, kompresor itu mau hidup lagi. Intinya termostat ini ngasih perintah untuk kompresor untuk hidup lagi itu lama, jangkanya lama, sampai di area evap ini mencair, baru dia kompresor bisa hidup lagi. Nah, saran saya kalian bisa ganti termostatnya atau bisa kalian setting. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.